kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Sudu Jogja. Rumput laut yang terkenal kaya manfaat ternyata dapat pula diolah menjadi agar-agar kertas. Wah, kira-kira seperti apa ya pengolahan rumput laut sehingga dapat menjadi agar-agar kertas? Ini dia liputannya untuk Anda. Dalam membuat agar-agar kertas, UD Rumput Laut Mandiri menggunakan bahan baku rumput laut jenis alga merah atau yang dikenal dengan agar merah yang mempunyai nama latin Gracilaria. Namun, jika agar merah sulit didapatkan, maka pembuatan agar-agar menggunakan bahan baku rumput laut jenis kotoni. Langkah pertama dalam pembuatan agar-agar kertas adalah proses pencucian dan pembersihan. Setelah bahan baku rumput laut disiapkan, lalu lakukan pencucian. Ada beberapa tahap dalam proses ini, yaitu perendaman, pencucian, pemucatan, dan sortasi. Selama proses pencucian dan pembersihan dilakukan pemucatan dengan cara merendam rumput laut di dalam larutan kapur 0,5% selama 5-10 menit sampai rumput laut berubah warna menjadi lebih putih. Kenapa kita cuci sama kapur sirih? Karena itu supaya bakteri-bakteri yang ada di rumput ini supaya larut dan lagi supaya hilang dan lagi supaya bersih. Kemudian dicuci sampai bersih, sampai netral, sampai dicuci kembali sampai netral. Setelah itu, rumput laut dicuci kembali dengan air bersih sambil diremas-remas serta disortasi untuk memisahkan kotoran berupa pasir, karang, jenis rumput laut lain, dan sebagainya. Dan dibilas kembali sampai rumput laut terbebas dari bau kapur. Lalu dimasukkan ke dalam karung untuk memudahkan dalam proses ekstraksi. Karung yang digunakan hendaknya karung yang tidak terlalu rapat, bisa berupa anyaman, karena untuk memudahkan keluarnya sari rumput laut dalam proses ekstraksi. Jangan lupa karung tersebut diikat terlebih dahulu agar selama ekstraksi rumput laut tetap terjaga di dalam karung. Nah, kemudian itu langsung kita masukkan ke rebusan. Selanjutnya, rumput laut diekstraksi atau perebusan. Rumput laut direbus dengan total air perebusan sebanyak 14 kali berat rumput laut kering selama 2 jam dengan suhu panas 850 sampai dengan 950 derajat Celcius dan pH antara 6 sampai 7. Agar hemat, perebusan bisa menggunakan bahan bakar kayu. Selama direbus, rumput laut akan mengeluarkan sari dan akan mengeluarkan busa. Ini dari bahan 1 drum ini 180 liter. Ini kita isi 10 kilo bahan. Jadi 2 drum ini 20 kilo bahan. Kalau 3 drum kita 30 kilo bahan. Nah itu apabila kita masak 20 kilo, ini hasil kertasnya yang bagus. Itu kalau rumputnya itu bagus, ini bisa mencapai 5 kilo. Tapi apabila kurang bagus, kita bisa melorot sampai 4 kilo. Setelah mendidih, rebusan rumput laut ini diaduk terus-menerus agar rumput laut mengeluarkan sarinya secara maksimal dan tidak mengendap. Sudah direbus, habis itu direbus setengah matang, baru kita giling. Kenapa kita giling? Kita mengeringankan bahan bakar, kemudian kita mengeringankan tenaga, kemudian mempercepat yaitu rebusan. Rumput laut yang telah dikeluarkan dari tempat perebusan selanjutnya dibuka tali pengikat karung dan dituangkan ke dalam ember. Selanjutnya, rumput laut dimasukkan ke alat penggiling sedikit demi sedikit agar proses penggilingan tidak terhambat. Penggilingan rumput laut yang telah direbus bertujuan untuk memudahkan proses penyaringan dan dapat mempercepat pembuatan agar-agar kertas rumput laut.
penyaringan ini dilakukan 2 kali agar ampas benar-benar telah terpisah. Lakukan penyaringan secara perlahan agar tercapai hasil yang maksimal. Pemirsa, setelah pesan-pesan yang berikut ini, saya masih memiliki liputan menarik lainnya. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami hanya di Sudut Jogja. Warga masyarakat yang berkecimpung di sektor kelautan bisa menikmati nilai lebih dari harga maupun produk yang akan banyak dihasilkan.